Feeder jalan tol Trans Sumatera yang sebagian besar ruasnya berada di Provinsi Sumatera Barat serta sebagian berada di Provinsi Riau, yaitu ruas jalan tol Pekanbaru Padang. Ya, jalan tol ini merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan kota Padang dengan kota Pekanbaru. Dimulai dari kota Padang, melewati Lembah Anai yang merupakan deretan tebing curam yang terletak di kota Padang Panjang, lalu terus menyeberang jurang di Ngarai Siano, kota Bukit Tinggi, serta bersambung dengan Kelok 9 di Payakumbuh. Ruas jalan tol sepanjang lebih dari 254 km ini dengan rute Padang menuju Bukit Tinggi sampai ke kota Pekanbaru yang dimulai sejak beberapa tahun lalu. Sebuah rencana besar pembangunan ruas feeder jalan tol Padang Pekanbaru yang notabene melewati kontur daerah perbukitan serta pegunungan terjal. Sehingga pada pembangunannya jauh-jauh hari direncanakan sebuah pembangunan terowongan yang memiliki panjang 8,95 km, tepatnya di daerah Payakumbuh. Adapun pembangunan terowongan yang akan menembus bukit barisan Pulau Sumatera tersebut merupakan terowongan tol yang diklaim akan menjadi terowongan tol terpanjang di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimulyono menyampaikan bahwa terowongan dipakai untuk menghemat rute karena tidak memakai terowongan akan lebih panjang 11 km. Sementara untuk membangun terowongan tersebut dibutuhkan dana sekitar 9 triliun rupiah dari total 78,09 triliun rupiah untuk pembangunan secara keseluruhan. Dari total 6 seksi ruas tol feeder Pekanbaru Padang yang melewati beberapa kota besar di Provinsi Sumatera Barat tersebut telah dikerjakan hingga saat ini 3 seksi, diantaranya seksi Pekanbaru Bangkinang, lalu Bangkinang Pangkalan, dan seksi Padang Sicincin. Untuk seksi Pekanbaru Bangkinang dan Bangkinang Pangkalan Batas Riau yang keseluruhannya berada di Provinsi Riau saat ini telah menunjukkan progres yang signifikan. Bahkan ruas jalan tol Pekanbaru Bangkinang mencapai progres yang lebih baik dari keseluruhan rute feeder tol Pekanbaru Padang. Berbeda dengan seksi Padang Sicincin yang mengalami segelumit permasalahan, mulai dari pembebasan lahan yang tak kunjung usai hingga kasus korupsi. Ruas jalan tol yang titik awalnya berada di kota Padang hingga ke Sicincin Kabupaten Padang Pariaman tersebut memiliki panjang 37 km yang kabarnya saat ini telah mencapai progres lahan sebesar 51% serta progres konstruksi sebesar 45%. Meskipun demikian, namun pengerjaan jalan tol tersebut masih dilakukan hingga saat ini. Lalu bagaimana dengan kelanjutan seksi 2 Sicincin Bukit Tinggi, lalu kemudian seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh, serta seksi 4 Payakumbuh Pangkalan, yang keseluruhan ruas jalan tol tersebut berada di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dikutip dari salah satu sumber, Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT menargetkan seluruh jalan tol Trans Sumatera atau JTTS telah memulai konstruksinya paling lambat pada tahun 2024. Adapun pembangunan jalan tol Trans Sumatera tersebut dibagi dalam 4 tahap pengerjaan. Adapun untuk tahap pertama adalah ruas jalan tol yang saat ini sedang tahap konstruksi. Lalu kemudian tahap 2 berada di jalur utama. Di antaranya adalah ruas jalan tol Betung Tempino Jambi, Jambi Rengat, dan Rengat Pekanbaru. Untuk tahap 3 saat ini tengah dalam tahap penyiapan, sedangkan tahap 4 berada di jalur penghubung atau feeder menuju ruas utama jalan tol Trans Sumatera. Kabarnya untuk ruas tahap 4 jalan tol Trans Sumatera dibagi menjadi 2, yakni ruas feeder yang sudah PPJT atau perjanjian pengusahaan jalan tol, serta ruas feeder yang belum PPJT. Untuk ruas tahap 4 feeder yang telah PPJT, diantaranya memiliki total panjang 325 km, yang masuk diantaranya adalah beberapa seksi pada feeder tol Pekanbaru Padang.
Beberapa ruas tersebut diantaranya adalah ruas Sicincin, Bukit Tinggi menuju Payakumbuh sepanjang 73 km. Lalu kemudian ruas Payakumbuh Pangkalan sepanjang 46 km, serta ruas Pangkalan Batas Riau Sumbar sepanjang 14 km. Lalu kemudian dua ruas feeder tambahan yakni ruas Muara Enim Lahat Lubuk Linggau sepanjang 112 km dan ruas Lubuk Linggau Taba Penanjung sepanjang 80 km. Sedangkan untuk ruas tahap 4 feeder yang belum PPJT memiliki total panjang 193 km, yang diantaranya adalah ruas Palembang Tanjung Api-Api sepanjang 71 km. Lalu di Sumatera Utara ada ruas Perapat Tarutung Sibolga sepanjang 102 km, serta di Kepulauan Riau ada ruas Batu Ampar Muka Kuning Hang Nadim sepanjang 20 km. Pihak terkait mengatakan saat ini prioritas utama adalah jalur utama backbone Trans Sumatera. Sementara untuk tahap lainnya akan dilakukan secara bertahap dan optimasi agar bisa berfungsi dengan baik. Ruas jalan tol Pekanbaru Padang diklaim dapat memangkas waktu tempuh cukup jauh, yakni dari 8 jam perjalanan menjadi 3 jam saja. Ya, perkiraan tersebut memang benar. Jalanan di Sumatera Barat yang kebanyakan memiliki belokan dan tanjakan serta turunan terjal tentu sangat berbeda dengan alternatif jalan tol yang didesain hampir tanpa belokan dan tanpa hambatan. Namun apakah ruas demi ruas jalan tol feeder Pekanbaru Padang tersebut akan dibangun secepatnya? Mengingat banyak yang meyakini bahwa ruas jalan tol Pekanbaru Padang akan memberikan dampak positif dari segala sektor. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Ya, bentangan alam Sumatera Barat yang sangat indah menjadikan daerah tersebut banyak ditatangi para pelancong dari seluruh penjuru negeri. Hampir seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat memiliki destinasi wisata yang mendunia. Akses transportasi yang lebih baik akan memberikan kemudahan di segala bidang, serta akan memberikan multiplier efek bagi daerah-daerah yang dilewatinya.